Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kiat-kiat agar selalu sabar dalam mendapatkan jodoh yang terbaik yang diridhoi oleh Allah? Saya sangat ingin mendapatkan jodoh. Saya ingin menyempurnakan ibadah saya kepada Allah dengan menikah. Terima kasih. Pertama, yakinlah kepada bahwa Allah yang Maha Tahu yang terbaik buat kita. Bahwa semua jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib diimani bahwasanya segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan jodoh yang soleh, yang baik, dengan menggunakan berbagai macam cara tentunya. Misalnya mungkin bisa menghubungin panitia di sini misalnya. Ya, barangkali saya ada ikhwan yang mau nikahin saya yang masih jomblo gitu kan. Ya yang jelas ada usaha lah begitu lah. Jangan hanya sebatas tunggu aja. Tapi harus ada usaha ya untuk bisa mencari jodoh yang soleh, lelaki yang soleh atau wanita yang salihat. Kalau di Jakarta itu Pak, ya ada dibikin aplikasi namanya Biro Jodoh. Itu mau keluar di Android itu rencana. Ya. Ya, ini sebagai sarana saja karena banyak sekali permintaan dari ikhwan dan akhwat bingung nyari jodoh dan yang lainnya, akhirnya sebagian teman-teman Jakarta mau bikin aplikasi itu Biro Jodoh gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga memfasilitasi juga buat yang mau ta'adud. Kemudian yang ketiga, minta terus kepada Allah dengan cara berdoa. Minta kepada Allah ya jodoh yang baik, yang soleh, yang terbaik. Insya Allah ya dengan banyak berdoa kepada Allah, Allah mendengar keinginan kita. Kemudian setelah itu serahkan semuanya kepada Allah, tawakal. Kalau kita sudah berusaha ternyata belum dapat juga ya, itu berarti belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa-masa ngejomblo itu gunakan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Karena ya di saat kita jomblo kesempatan menuntut ilmu terbuka lebar kan gitu. Maka di saat itu kita ya sambil kita nunggu jodoh, sambil kita terus memperdalam ilmu bahasa Arabnya, kita pelajari dan yang lainnya. Iya. Nah itu Allah. Ustaz, dulu saya sangat mencintai suami saya. Tapi karena sering bohong, lama-kelamaan cinta saya memudar. Sekarang saya berusaha mencintai Allah saja Ustaz, karena Allah nggak pernah bohong. Apa saya dosa tidak mencintai suami seperti dulu? Suami ngebohong. Barangkali si suami ini salah memahami hadis. Ya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 perkara. Di antaranya berdusta suami kepada istri. Jadi akhirnya dipahami sama suami, oh berarti kalau sama istri boleh bohong. Ini pemahaman salah Pak. Kata para ulama, yang dimaksud dengan dusta dalam hadis tersebut adalah dusta yang menimbulkan cinta, bukan malah memudarkan cinta. Seorang suami, seorang istri berdusta tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta. Ya kayak kalau orang Indonesia nyebutnya gombal-gombalan lah gitu. Ya. Maka yang sesuatu yang sifatnya malah semakin memperkuat tali ya, percintaan antara suami dan istri boleh. Tapi kalau bohong itu malah menghilangkan kepercayaan istri, akhirnya si istri hilang kepercayaan kepada suami, mudarat jadinya. Yang seperti ini tidak dibenarkan ya akhwat Islam azakumullah ya. Nah, sekarang istri sudah tahu suami suka berbohong.
Jadi saya kurang cinta sama dia karena bohongnya dia. Begini, kalau suami punya sifat kurang, coba kamu lihat, ada nggak yang lebih dari dia? Karena kan kalau kita, ya istri tahu nih suami saya kok suka bohong, tapi jangan fokuskan kesalahan dia dari sisi bohongnya. Coba cari sifat dia yang kamu suka apa. Oh, saya suka dia itu orangnya lembut, penyayang, tanggung jawab. Nah, ini fokuskan. Kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istri kalau ia tidak suka salah satu perangainya, ia masih suka perangai yang lainnya. Maka kalau istri ya melihat dan merasa suami banyak bohongnya, pertama cobalah istri untuk memberikan udzur dulu. Mungkin suami menganggap bohong sama suami, istri boleh kali berdasarkan hadis tersebut. Ya, maka berusaha si istri untuk ngomong baik-baik sama suami. Mas, saya lihat kok kamu banyak bohong. Kata suami, mana buktinya saya bohong? Akhirnya si istri nggak bisa bawa bukti. Nah kan, kalau sebatas tuduhan hati-hati juga. Kadang kan istri itu ya menganggap suami tukang bohong karena berdasarkan suudzon. Berdasarkan apa? Suudzon, buruk sangka. Ya, buruk-buruk sangka, akhirnya muncul dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Kalau sudah mengambil kesimpulan sendiri, akhirnya apa? Setan masuk tuh, Pak. Iya. Makanya kan tujuan daripada setan bagaimana menceraikan suami istri. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis wada'a arsyahu ya fawqal bahr. Ya. Iblis meletakkan arasnya di atas laut. Tsumma ba'atha sarayah, kemudian iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Dan pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis siapa? A'dhamu fitnah, yang paling besar godaannya. Yaqul ahadum, salah satu pasukan iblis berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Ma sunata syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Berkata salah satu lagi dari mereka, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak biarkan sampai aku berhasil dia cerai dengan istrinya. Maka iblis mendekatkan sambil berkata, kamu sebaik-baik pasukan. Berarti tujuan iblis itu apa? Memecah belah suami istri. Di antaranya itu seorang suami atau seorang istri dijadikan oleh iblis ingat terus kepada kekurangannya, ingat terus kepada kesalahannya, sehingga ketika ia fokus memikirkan kesalahannya, lupa kebaikannya, sehingga akan hilang cintanya. Kalau sudah seperti itu sangat mudah untuk diceraikan, sangat mudah sekali. Maka jangan sampai. Oleh karena itulah Nabi memberikan bimbingan. Kalau dia tidak suka satu perangai, dia masih suka perangai yang lain. Coba cari. Kalau kamu tidak suka suami karena suka bohong misalnya, karena dugaan-dugaan tersebut, coba cari dia, adakah perangai yang masih kamu sukai dari dia? Ya, kalau masih ada, coba fokuskan yang kamu sukai itu, supaya tumbuh lagi rasa cinta kepada suami tersebut. Ya. Ustadz, suami saya adalah orang yang kurang sabar, Ustadz. Bahkan dia salah pun tidak akan mau mengakui kesalahannya, Ustadz. Seringkali berakhir dengan debat antara suami dan saya. Apakah saya harus diam saja saat terjadi perdebatan? Atau apakah saya boleh mendebat jika saya benar dan suami saya salah? Banyak istri, keinginan dia terbesar dari suaminya adalah suami harus ngakuin kesalahannya di depan dia. Seakan-akan bagi dia suami yang terbaik adalah yang mau mengakui kesalahannya di depan matanya.
Sehingga dia menganggap kalau dia tidak mengakui kesalahan, ini suami yang tidak baik. Ketahuilah saudariku, istri yang solehah, kalau suami tidak mengakui kesalahannya dan dia memang salah, cukuplah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan malah membuat kamu jatuh kepada maksiat kepada suami. Katakanlah suami salah, baik. Lalu dia tidak mengakui kesalahannya, sudahlah. Dosa dia yang sudah nanggung kan? Ya. Urusan dia antara Allah Subhanahu wa taala kan? Ya sudah. Kalau gitu kesalahan jangan dibalas dengan apa? Kesalahan. Maksiat jangan dibalas dengan apa? Maksiat. Yang kamu pikirkan wahai istri, bagaimana saya melaksanakan hak saya sebagai hak suami sebagai terhadap saya sebagai seorang istri. Saya ingin dapat pahala dari suami. Saya ingin dapat ridho Allah. Saya ingin dapat surga dari suami. Coba fokuskan itu saja. Adapun urusan salahnya dia, Allah sudah menulis dosa buat dia kan? Sudah selesai permasalahan. Ada apa kemudian kamu paksa supaya dia ngaku? Akibatnya kamu akan berdebat dan akhirnya apa? Kamu juga jatuh kepada sama dosa. Jadinya kamu juga berdosa gara-gara itu. Makanya wahai istri, ya, tidak perlulah kamu yang kamu pikirkan adalah tidak perlu suami ngakui kesalahan, tidak perlu. Cukuplah dia mengakui kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau memang dia sudah memperbaiki diri dan dia sudah berusaha untuk taubat, alhamdulillah. Tidak perlu pengakuan dosanya di hadapan kita, tidak perlu. Iya. Itu masalahnya, terkadang istri itu maunya suami ngakuin salah, udah. Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya dia harus minta maaf sama saya. Jangan begitu. Yang penting dia sudah minta maaf sama Allah. Yang penting dia sudah berusaha berbuat baik. Alhamdulillah. Lupakan kesalahannya. Kesalahan istri yang paling besar apa Pak? Ketika mengungkit-ungkit kesalahan suami yang dulu. Kesalahan suami yang dulu diungkit-ungkit lagi. Ini wanita calon penghuni neraka ini. Gara-gara satu kesalahan, kekurangan suami, dia lupakan banyak kebaikan suami. Ya, gara-gara itu wanita masuk ke dalam neraka kata Rasulullah SAW. Bagaimana kalau karena sesuatu hal suami tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga, sedangkan yang bekerja keluar untuk menafkahi keluarga adalah istrinya? Sudah saya jawab tadi ya di sore hari. Kalau memang keadaannya seperti itu, suami tidak punya kemampuan untuk bekerja, tidak punya skill dan yang lainnya, akhirnya terpaksalah si istri yang cari nafkah. Boleh kalau keadaannya sangat dibutuhkan. Tapi berusahalah tetap melihat patokan-patokan syariatnya. Seperti jangan bekerja di tempat yang di situ campur baur laki-laki perempuan, fitnah, ya. Dan tetap dia tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang istri, seorang ibu. Bagaimana sebaiknya menjaga interaksi antara istri dengan teman laki-laki suami? Maksudnya interaksi apa? Kalau sifatnya ngobrol bebas gitu sama teman-teman laki suami, nggak boleh, haram dalam Islam. Seorang suami wajib ya menjaga istrinya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai seorang suami membiarkan istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram dengan dia. Ya. Kalau hanya sebatas menegur saja karena nggak enak tetangga dan yang lainnya, ya silakan aja kalau memang tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Ya. Tapi kan yang namanya setan pintar Pak. Kalau Rasulullah saja mengatakan alhamu al-maut, ipar itu kematian, itu ipar loh Pak. Gimana teman? Kalau ipar saja kata Rasulullah kematian, gimana teman? Maka itu lebih berat lagi ya Islam azakumullah ya. Teman saya seorang laki-laki umurnya 21 tahun.
masih kuliah semester 7. Dia ingin segera menikah. Namun orang tua melarangnya karena belum tamat kuliah dan bekerja. Orang tuanya menyuruh untuk berkarir dulu, baru boleh menikah. Apa yang seharusnya dilakukan Ustaz? Kalau laki-laki sih sebetulnya Pak, ya tidak perlu izin orang tua pun nggak masalah. Karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri, beda dengan wanita. Maka kalau dia berusaha untuk mandirilah dulu, dalam artian karena kan dia pengen menikah, berarti kan dia harus menafkahi siapa? Istri. Maka dia harus berusaha coba, ya apa yang bisa ia nafkahi, ya cobalah dia cari nafkah, walaupun sambil kuliah begitu. Nanti setelah dia sudah siap semuanya, pekerjaannya sudah bagus dan dia sudah yakin bisa ya menafkahi istrinya. Kalau memang dia khawatir jatuh kepada zina, maka tidak perlu izin orang tua, nggak masalah. Karena kemaslahatan untuk apa? Menjaga diri daripada zina dan menjaga agama lebih besar. Lebih besar ya akal Islam azab. Walaupun berusahalah dia untuk memahamkan orang tuanya. Karena orang tua seperti ini zalim pada para ulama. Orang tua yang menghalang-halangi anak untuk menikah padahal si anak ini khawatir jatuh kepada zina, zalim ini orang tua. Berarti dia sudah ya tidak peduli dengan kebaikan anak. Yang dia pikirkan hanya sebatas dunia dan dunia. Cobalah orang tua harus mikirkan kebaikan agama dia. Jangan hanya sebatas mikir dunia dia saja. Insya Allah kalau masalah rezeki banyak Pak, banyak rezeki. Banyak kok yang mereka yang setelah menikah malah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah khawatir insyaallah. Ustaz, mana yang lebih utama? Seorang duda pilih antara menikah lagi atau menjaga saudara yang sedang sakit dan membutuhkan kita. Lihat keadaannya. Kalau memang saudara sakit dan membutuhkan kita, antum khawatir nggak jatuh kepada zina, yang menyebabkan antum takut nggak jatuh kepada fitnah kalau antum nggak menikah gitu. Kalau memang ternyata antum alhamdulillah saya terpelihara Pak Ustadz, saya nggak khawatir masuk zina, jadi saya mau ini saudara saya mau bantu saya dulu nih yang sakit, lalu setelah itu nanti saya menikah insya Allah. Ya silakan. Tapi kalau misalnya antum khawatir dengan antum nggak menikah malah jatuh kepada zina ataupun malah banyak terkena fitnah syahwat, maka bismillah menikahlah sambil mengurus saudara yang sakit, insya Allah bisa. Ya, bisa insya Allah asal ada tekad yang bulat insya Allah. Minta kepada Allah kemudahan. Karena kata Rasulullah ada 3 orang yang pasti Allah bantu dia. Di antaranya siapa? An-naqih yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan. Pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, suami saya sangat sibuk tausiah. Apa nih tausiah? Ceramah sana sini maksudnya ya. Saking sibuknya sampai lupa dengan kewajibannya sebagai suami kepala keluarga. Apa saya salah kalau saya menuntut waktu untuk keluarga? Kalau suami di rumah kerjaan pegang handphone, tolong apa yang harus saya lakukan? Ini suami pintar tausiah tapi tidak pintar praktek berarti. Pintar ceramah sana sini tapi tidak pintar untuk mengamalkan ilmunya. Sekarang kita lihat ya Rasulullah SAW. Panutan kita siapa? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah istrinya berapa Pak? 4. Rasulullah istrinya 9. Tapi lihat bagaimana mengatur Rasulullah SAW waktu untuk istri-istrinya. 9 nih baru 1 nggak bisa, nggak becus, gimana mau kawin lagi coba? Ya.
sibuk habis waktunya tausiah, sampai di rumah cuma main HP dan yang lainnya. Saya katakan ini bukan profil suami yang baik. Saya katakan ini hanya pintar berceramah tapi tidak pintar untuk apa? Mengamalkan dan mempraktekkan ilmunya. Ingat wahai saudaraku, Anda sibukkan diri Anda dengan tausiah, ceramah, sibukkan pula untuk mengamalkan ceramah yang antum sampaikan itu. Ya. Ingat ya akhi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat istrinya, bukan buat umat saja. Buat istrinya. Maka jadilah kamu baik buat istrimu, baik pula buat masyarakat. Ya. Maka dari itulah seorang dai itu justru harus bisa menjadi apa? Suri tauladan. Seorang dai itu harus bisa menjadi teladan yang baik buat umatnya. Lah kalau istrinya aja ngomong begitu gimana? Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, asakumullah. Ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Ya, hati-hati karena Rasulullah SAW mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Lalu aku diberitahu bahwa itu adalah para penceramah umatmu. Mereka hanya berceramah tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini bahaya juga, Pak. Alhamdulillah. Ya, terutama buat yang suka ceramah seperti saya ini, ya, dan yang sejenisnya. Baiklah Bapak, segera cukup dulu ya sampai di sini.